PC gaming dan PS5 cukup dengan satu monitor. Wow. Dari kemarin banyak banget dari kalian yang request untuk review monitor satu ini 4K 144Hz termurah dengan HDMI 2.1, dan gue ngerti banget alasan kalian merequest monitor ini karena pasti kalian tuh punya konsol antara PS5 atau Xbox terbaru yang sama-sama klaim bisa 4K 120Hz yang tentunya harus dimaksimalin dengan monitor sekaliber ini. Dan memang fokus monitor ini memang ke arah sana karena dia udah sediain lu HDMI 2.1 dan juga DisplayPort 1.4 yang udah support DSC, Display Stream Compression. Ada juga USB-C yang udah support display dan power delivery sampai 18 watt plus sekaligus bisa jadi upstream untuk 3 USB 3.0 downstream. Dan tentunya dengan port display sebanyak itu plus ada USB hub di monitor ya, berarti monitor ini udah support KVM. Dan Gigabyte juga udah sediain tombol dedicated KVM-nya sendiri plus joystick untuk ngatur OSD di bawahnya. Desainnya nggak ada yang terlalu menarik gimana, ya desain kayak nunjukin gaming, tapi ya biasa aja gitu. Ada logo Gigabyte di atas dan pembuangan panas dibuka gede banget sepanjang monitornya. Dan ini ngadep ke atas yang tentunya ini penting banget ngelihat speknya yang setinggi 4K 144Hz yang pasti ngasilin panas yang banyak. Sekaligus di lubang pembuangan panas ini tempat keluarnya speaker di monitor ya 3 watt kali 2. Kita sama-sama dengar kualitas. Kualitas soundnya itu kenceng, jelas, bagus juga, nggak mendem, menggelegar juga. Tapi di harganya 9 juta dan ini gue bandingkan dengan Matthew, ya ini nggak bisa ngelawan Matthew sama sekali. Tapi gue cukup ngerti karena orang yang beli 4K 144Hz ini mungkin akan lebih banyak ngeluangin waktunya pakai monitor ini dengan headset juga, jadi ya no problem. Untuk monitor sekaliber ini sih ternyata nggak berat-berat amat ya. Total 7 kg untuk keseluruhan monitornya, dan semisalnya kalian mau pakai bracket, berat panelnya aja ini cuma 5,25 kg. Berarti monitor ini bisa kalian pakein bracket entry level yang pegas kayak Oximus, NB atau System. Cukup 300-500 ribu udah bisa dapetin full ergo karena di sini cuma kasih kita head adjustment dan tilt aja. Bagian depan tentunya udah bezel untuk monitor buatan tahun 2021 kayak gini, tapi Gigabyte tetap maksa taruh logo Gigabyte yang gede banget di bagian bawah. Ya cukup ganggu mata aja sih, jujur aja. Dari speknya yang paling menarik ya Super Speed IPS atau biasa kita tahunya Fast IPS, yang kalau kita tes pakai UFO, memang ini kualitas panel IPS dengan motion blur yang sangat rendah, bahkan bisa selevel panel TN. UFO-nya kelihatan jelas dan bisa kalian pakai untuk game-game kompetitif. Tapi ingat, monitor ini bukan buat kalian yang mau jadi pro player karena 144Hz udah nggak cukup tentunya untuk zaman sekarang di game kompetitif. Untuk dapetin warna terbaik di monitor ini, pastiin kalian pilih mode picture-nya yang custom dan color temperature-nya rubah ke mode user define. Gue belum banyak tes monitor 4K 144Hz, jadi untuk pengetesan panel gue bandingin sama Matthew 4K Plus yang ngewakilin monitor productivity dan LG 27GP 850 2K 144Hz yang ngewakilin monitor gaming. Secara gamut bisa dibilang Gigabyte ini tinggi dan udah cukup untuk editing, tapi tetap hasil jauh kalah dibandingin Matthew atau LG. Di sisi lainnya, color akurasinya memang ngeri banget, sangat akurat dengan average cuma 1,09 delta E dan maksimumnya cuma 2,05 delta E. Langsung mengalahkan Huawei ataupun LG. Dan setelah gue coba kalibrasi masih bisa di-push lagi lebih akurat warnanya sampai average 0,71 delta E. Berarti saya sesuai klaim 300 nit dengan kontras yang bagus juga di 970/1. White point-nya ini yang rapi banget di 6600 Kelvin. Dan ini hasil kerapian brightness dan warna unit yang gua dapat. Lagi dapat barang bagus sih gua, rapi-rapi semua. Ya sepertinya gue lagi dapat jackpot ya di monitor M28U ini, dimana gua nggak bisa nemuin bleeding apapun, super rapih di semua sisinya. Tapi ini nggak menggambarkan ya kalau lu beli monitor ini bisa dapetin bleeding, ini cuma kasih tahu kalian doang. Kalau lu butuh hoki yang sangat tinggi untuk dapetin monitor nggak bleeding sekalipun di harga 9 juta. Untuk monitor ini gue ada nemu di Tokopedia dijual seharga 9,8 juta, tapi kemarin sempat gue nemu di 9,6, tapi udah nggak ada barangnya kayaknya. Dan udah dapetin garansi Gigabyte 3 tahun full. Dan menariknya harga ini lebih murah dibanding harga di China yang 11.200.000, tapi agak mahal sedikit kalau dibanding US. 600 USD atau 8,6 juta. Gue nggak bisa berkata apa-apa lagi sih buat kalian yang memang butuh 4K 144Hz dan punya konsol generasi terbaru, ya ini kandidat yang perfect dari segi value to performance. Apalagi ketika kita tahu saingannya LG dan Asus itu harganya bisa dibilang jauh
dibanding yang Gigabyte tawarin di sini untuk segmen 4K 144 Hz. Dan LG pun nggak HDMI 2.1, cuma 2.0. Hal lainnya yang Gigabyte ini serang dari sisi harga tentunya juga pasar productivity kayak Dell U2720Q yang sekarang harganya udah nggak masuk akal sama sekali di 9,9 juta. Yang mending beli Gigabyte inilah, sedikit ngorbanin color gamut doang. Atau kalian yang consider Huawei MateView 4K Perfect yang kemarin gue udah review, kalian juga bisa consider ke arah sini. Tapi ini USB-nya cuma kasih kalian 18 watt, kalian harus ingat itu. Di sisi lainnya ada dilema sih. Apakah lu rela beli monitor ini seharga konsol PS5 lu? Hampir 10 juta di sini. Padahal dengan 10 juta itu, lu bisa beli PS5 lagi kan? Lu punya 2 PS5 atau lu beli Xbox Series S atau Series X gitu. Dan kalau gue lihat list game-game PS5 deh, gue taunya PS5 ya, yang udah support 120 Hz, banyak di situ tuh game first person shooter malah. Kayak Call of Duty, Doom, Fortnite, Rainbow Six, yang dimana game-game FPS itu pastinya jauh lebih nikmat dimainin di PC dengan monitor 1080p 240 Hz atau lebih. Tapi ya kalau memang kalian adalah tipe orang yang mau kompetitif banget dengan konsol, dalam hal ini PS5, ya saran gue mending ke 27 inch 1080p 144 Hz. Cuma di 3 jutaan doang. Selain itu, lu dapetin FPS lebih stabil karena Full HD doang, dompet lu juga nggak jebol. Jadi ya, orang-orang yang mau beli monitor di sebelah gue ini, harusnya orang ini punya banyak duit, dan duitnya pun nganggur. Ya, itu pandangan gue ya. Karena gimana ya, seharga konsolnya soalnya monitor. Dan sedikit saran dari gue untuk Gigabyte, tolonglah jual monitor tuh kayak M28U ini, jangan ambil untuk gede-gede. Karena harga monitor ini sekalian nunjukin ke kita kalau Gigabyte sebenarnya bisa kompetitif secara harga di pasar monitor Indonesia. Filosofi jualan itu beda banget sih dengan kode M27Q-nya Gigabyte yang terakhir kemarin kita review. Di luar negeri itu udah sentuh 4 juta. Pas kita review aja masih dipasang di 7 juta. Dan baru dibanting harganya kemarin nih ke 5,9 juta. Aneh banget kan? Konsep harga jualan monitor itu bisa beda gitu. Ya kalau kalian punya dananya ya nggak usah mikir ya. 9 juta kalian dapetin fungsi 2 dunia terbaik. Untuk desain udah dapetin 4K dengan warna yang akurat banget. Dan untuk gaming lu udah bisa rasain 144 Hz di 4K banget. Ditambah ketika dibanding pesaingnya, Gigabyte ini termurah dengan motion blur yang bagus pula. Nice banget. Gue Eldwin dan JTD, sampai jumpa dan tetap